pakai motor apa warna biru. Nah teman-teman, di sini si Jaya sempat ngeblank ya pada saat ditanya tentang motor. Penyidik coba mengingatkan, tapi jawabannya rada-rada mikir kayak bingung gitu ya, warna dan model motor. Nah dari sini akhirnya malah ketahuan kalau video ini adalah settingan. Yang pertama nendang. Ini Undang sama Genjut. waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai Ini yang menjadi bingung dan menjadi pertanyaan di otak saya. Jaya ngaku 5 orang yang dikejar. Polisi bilang 4 motor. Aep bilang 1 motor yang dikejar. Jaya bilang warna motornya merah. Polisi bilang biru. Eko tidak ngaku. Kemudian Jaya bilang tidak tahu apa-apa. Dan tadi kita lihat Rudiana sempat mau mukul si Jaya. Nah, di sini kan kita bisa lihat drama terlucu di dunia penyidikan tahun 2016 silam. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Oh teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Oke teman-teman, kita akan membahas video yang sedang viral dan hangat untuk hari ini, yaitu Bu Elsa Sharif menunjukkan video saat para terpidana kasus Vina sedang diinterogasi, dan beliau menyatakan kepada wartawan Christian Grich bahwa dia mengeklaim tidak ada penyiksaan pada saat penangkapan di tahun 2016 silam. Oke, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Orang ya. Perempuannya juga. kalau perempuan bulan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini Yang ini. yang pakai baju sama pakai sini. Bagus kamu. Kalau si Imam sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan gitu. Aldi sih nggak ada di situ, waktu pas kejadian lu nggak ada di situ. Nah terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya? Nanti ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong dia. Dari sini aja kita bisa lihat ya bahwa mereka itu berada dalam tekanan. Kita lanjut videonya. Biasa sebelah biasanya kan ngumpulannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama Kamu, tangan aja? sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? 50 itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, yang itu jatuh di flyover ya. Itu ya jatuh ya, yang pakai motor apa warna Tadi ketemu biru. Nah, lihat kan teman-teman, si Jaya ini cuma bilang ya, gitu seakan-akan bahwa dia itu sudah diarahkan. Gimana menurut teman-teman? Biru apa sih? Nah, Lupa lagi. Hah? Yang jatuh ya. Kalau itu kan di tengah. nah teman-teman, di sini si Jaya sempat ngeblank ya pada saat ditanya tentang motor. Penyidik coba mengingatkan, tapi jawabannya rada-rada mikir kayak bingung gitu ya, warna dan model motor. Nah dari sini akhirnya malah ketahuan kalau video ini adalah settingan. Iya nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Tapi Bu Elsa di sini malah nggak sadar ya bahwa video yang disebarkannya justru akan menjerumuskan itu Rudiana. Tengah. Iya, duduk semua. Itu gimana tenagnya? Apanya? Makanya satu lagi. Empat motor katanya tadi. Kamu jujur nggak sih? Jangan itu, jangan. Kamu jujur. Kita tadi kan udah. Apa tuh guys yang emosi? Tapi kok kalau dilihat-lihat ya, walaupun itu videonya agak gelap, tapi itu kalau tak lihat-lihat kayak itu Rudiana ya. Loh, padahal kan kalau nggak salah denger nih ya, kalau nggak salah ingat dulu kan dia bilang kalau dia itu tidak ikut dalam proses penangkapan, tapi kok sampai mau mukul segala kayaknya ya. Wah. Bilangnya kan awalnya kan kayak gitu. Oke. Sampai itu ada. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kenanya di mana? Mana tuh? Flyover. Jatuh, dia ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Ingat. Eko yang mana ya? Di situ ada? Pakai yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya hadir dulu. Nah,
Nah, itu kan kelihatan wajahnya Pak Ibtu Rudiana ya. Lah, dulu kok bilangnya nggak ikut pada saat proses penangkapan. Lah, itu buktinya ada. Wah, Bu Elsa blunder ini niat hati mau menyelamatkan, malah menjerumuskan Ibtu Rudiana. Sampai mati gitu ya. Sampai mati kan. Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Kamu mukul pakai tangan. Iya, ini. Kamu juga dong. Duduk sini. Eko ini. Ini Eko. Kamu mukul pakai tangan. Jujur dong. Aku berkatakan. Jujur dong, pakai kayu. Mukul pakai kayu. Kamu nendang. Pakai pak. Kayu tuh. Kamu mukul pakai apa? Adik. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah pak. Saya nggak tahu tahu. Oh, tembak. Iya. Ya, gini logikanya ya guys ya. Kalau memang seharusnya kalau memang dia itu adalah pelakunya, ya nggak mungkin ya guys ya lupa dan ragu soal motor dan jumlah motor. Gitu aja sih logikanya. Kok malah lucu ya malah lihat video ini. Ini Bu Elsa yang menyebarkan video ini, aduh malah blunder. Jujur. Mau kita mukul apa? Ya, ini kok. Ya om aja. Kita mukul kamu jadi Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Ini. Ini kan sangat lucu ya. Masa udah ngaku terakhir bilang, saya nggak tahu apa-apa pak. Sumpah demi Allah. Berarti fix ya ini dugaan saya, mereka sudah diarahkan. Dan cuma di video ini agak disamarkan suaranya. Beda dengan video-video yang lain. Yang pertama nendang. Ini. Undang sama jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai Ini yang menjadi bingung dan menjadi pertanyaan di otak saya. Jaya ngaku 5 orang yang dikejar. Polisi bilang 4 motor. Aep bilang 1 motor yang dikejar. Jaya bilang warna motornya merah. Polisi bilang biru. Eko tidak ngaku. Kemudian Jaya bilang tidak tahu apa-apa. Dan tadi kita lihat Rudiana sempat mau mukul si Jaya. Nah, di sini kan kita bisa lihat drama terlucu di dunia penyidikan tahun 2016 silam. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu. Nggak ada. Kan lihat mukanya dong. Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya. Kita lihat jamnya ya. jam 2 Jam 4 ya. dibawa. Terus dia tuh di narkoba tuh mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Kan mereka nanya apa, dulu kamu lemparin batu apa, kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit, ya. Singkat ya. Singkat sekali mereka sudah ngaku. Karena itu semua orang bilang kok cepat ya. Dan Makanya tidak ada pukulan. kekerasan. Tidak ada. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada videonya. Kita video loh. Kalau Iya, itu maksudnya itu video sebelum dilakukannya baku hantam. Cuman kan kita nggak tahu ya guys ya, kalau mungkin videonya itu sudah dipotong. Kan bisa saja kayak gitu ya guys ya. Kalau foto kan bisa disetting. Kalau ini video. Dan kemudian video itu pernah, bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah percaya. Tingkat pertama nih 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Mereka Tapi ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau ngomong Prof punya video. Memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi cerita bahwa terjadi penganiayaan. Dilihat sendiri. Itu 30 menit, terus 30 menit, terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya.
Foto saat tersangka diserahkan ke unit Kasat Serse. tidak dalam keadaan terluka. Ya, foto itu kan bisa aja ya. Mereka difoto pada saat sebelum adanya pemukulan ya teman-teman. Jadi kan wajah-wajahnya juga masih kelihatan mulus, masih kelihatan masih normal. Gitu aja sih. Difoto oleh Brigadir Adi. Oke. Ada namanya. Jangan disebut Oh, ya nama-nama. Ada beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Bisa, Dalam arti bisa. bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof, timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih, dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah, sore lah. Jam 5 lah. Jam 5 lah masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota ini, benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa Ini benar. jelas ada provosnya loh. Dari kepolisian sendiri ada. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan ada pembuktiannya kan panjang ini. Kan kalau orang awam bisa mikirnya, wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin enggak. misalnya. Enggak. Bisa jadi. Ya, tunggu dulu. Iyalah, bisa jadi kan. Itu kan foto dulu. Ya, sekarang loh, netizen itu nggak bisa dibohongin loh Bu Elsa. Ya kan pinter ya. Sebelum dipukulin difotoin dulu. Nah, habis itu baru. Karena itu kamu belum selesai udah Coba lu nonton sih Prof. Jadi saya hanya mau Bagus aja tadi sama. timeline yang ini udah ditayangkan di pengadilan, jadi nggak usah diributkan aja, kan harusnya Titin dong cerita. Ini nggak ada baru Prof yang cerita ke saya nih yang ini. Enggak, ya justru itu saya bilang aneh. Kan si Yogi bisa, kalau ini kan diputar di pengadilan. Elsa Sharif sedang menjerumuskan Rudiana ke dalam tong sampah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena baru-baru ini Elsa Sharif menyebarkan video pengakuan Jaya menganiaya si Eki dan si Vina. Wah, ini kan bahaya kalau dikonfrontir langsung dengan si Jaya. Ada apa behind? Nah, padahal niat hatinya Bu Elsa itu ya Bang ya, ingin bilang kalau Rudiana CS itu tidak menganiaya pada saat proses penangkapan pada tahun 2016 itu. Tapi masyarakat malah semakin yakin ya dengan adanya video ini, bahwa Rudiana CS menginterogasi dengan penuh tekanan. Tadi kan lihat sendiri ya, kalau Rudiana CS menginterogasi dengan penuh tekanan. In the skin-nya ataupun kejadian sebelum video itu dibuat. Apa jangan-jangan nanti si Jaya ngaku tuh di situ? Iya Pak, saya ngaku di situ karena ditodong pistol. Nah. Siapa yang dirugikan? Jelas Rudiana ya kan? Ataupun sebelumnya dia ditekan terlebih dahulu. Mana itu dalam pengakuannya tidak didampingi pengacara. Ini kan bahaya. Ini justru akan Nah, anehnya Ibu Elsa ini apa nggak sadar ya, padahal video yang sudah disebarkannya ini justru akan menjerumuskan Ibtu Rudiana sendiri. Nah, ini yang baru dinamakan senjata makan tuan. menjerumuskan Rudiana. Gimana ini Elsa Sharif? Aduh, makin kesini makin kesono. Aduh, profesor. Gimana teman-teman setelah menonton video barusan? Jika ada pendapat, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Padahal niat dia ya, Bu Elsa Sharif, ingin menyelamatkan Ibtu Rudiana lah, kok malah menjerumuskan ini ya. Gimana menurut teman-teman? Setuju atau enggak? Dan niat hati Bu Elsa ini sebenarnya ingin bilang kalau Ibtu Rudiana CS tidak menganiaya, tapi masyarakat malah semakin jadi yakin ini. Perlakuan penyidik di tahun 2016 silam itu, Rudiana CS menginterogasi dengan penuh tekanan. Kan kelihatan sekali ya, Eko dengan Jaya itu diinterogasi dengan penuh tekanan. Ya, padahal dengan video ini, apa Bu Elsa tidak sadar ya? Video ini justru malah menjerumuskan Ibtu Rudiana sendiri, dan ini yang dinamakan dengan senjata makan tuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.